Oke ya, selamat datang di video yang saya buat dan terima kasih karena kalian sudah mengupload video ini mungkin dari link atau dari thumbnail atau apapun itu saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih jika kalian bisa stay sampai akhir video ini teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kaizaki. Saya berasal dari Prodi Rekayasa Panjangan Mekanik di Universitas Diponegoro. Hari ini adalah video kedua saya membahas tentang pemrograman. Di video kali ini saya akan membahas tentang variabel dan operasi pemrograman di Python di website Replit. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Python adalah bahasa pemrograman lanjutan atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa digunakan oleh para programmer untuk membuat website atau membuat aplikasi atau apapun itu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak banget suara-suara motor atau kendaraan yang masuk dalam video. Oke lanjut. Sekarang kita bakalan di video ini saya akan membahas tentang pertama pengantar, yaitu variabel dan tipe data. Saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Yang kedua, variabel dan casting dalam Python. Ketiga, pentingnya komentar dalam Python. Terakhir, merancang algoritma dan project demonstrasi. Nah, sebenarnya kita bakalan coba untuk membuka Python dulu dengan cara kita masuk ke website Replit. Atau kalian bisa ketik Replit. Oke, Replit. Nah, kalian pilih aja paling atas. Seperti video saya yang pertama, jika kalian itu baru pertama kali nyoba Replit, maka kalian bisa buat akun dulu atau login dengan akun Google kalian. Jadi, nanti kalau kalian udah login, tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian klik aja ini bagian di Explore Replit atau Developer Framework. Kalian klik ini. Nah, ini kalian bakalan pilih yang di language atau bahasa. Jadi, Replit ini adalah website penyediaan bahasa pemrograman. Jadi ketika kita mau belajar bahasa pemrograman atau menggunakan bahasa pemrograman, salah satunya adalah menggunakan Replit. Jadi hari ini kita bakal mencoba menggunakan Python, jadi kita pilih yang namanya Python. Nah, itu kita klik ini remix. Nanti kita bakalan disuruh buat judul untuk projectnya. Nah, kita ini adalah latihan kedua, kita bakal terus dengan latihan kedua. Sedikit di bawah. Latihan kedua. User framework. Sip. Loading. Dan ini tampilannya. Jadi ketika kalian udah buat projectnya nanti tampilan bakal seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan di Replit. Nah, untuk menggunakan kodenya, kita klik aja Tools dan File. Nah, sini lalu kita scroll sampai ke bawah, kita pilih yang namanya ini, File and File. Kita cari yang namanya main.py. Ini artinya codingan buat Python ya, teman-teman. Kita klik aja. Ini tampilannya bakal jadi seperti ini. Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, kita akan jelasin dulu di bagian kiri ini adalah AI untuk membantu kita dalam proses pengodingan. Bagian ini adalah sub-subnya kayak ibaratnya sub-sub website ya untuk pembagian kanan atau pembagian kiri. Tapi karena kita untuk fokus hari ini adalah membahas tentang pengodaannya, jadi untuk AI-nya kita bisa di close dengan cara mendrag ini ke kiri atau kalian bisa aja langsung klik Ctrl atau Ctrl Shift I. Jadi bakalan mengecil sendiri. Nah, fungsi AI itu apa sih? Fungsinya adalah ketika kita punya codingan yang salah atau kita butuh kendala codingan, kita bisa minta bantuan AI yang disediakan oleh Replit ini. Jadi gitu. Nah, untuk mempermudah kita dalam codingan, kita drag aja ini codingnya di sebelah kiri atau sebaliknya. Konsolnya yang kita taruh di sebelah kiri untuk mempermudah kita dalam mengodan dan juga hasilnya. Jadi seperti ini tampilan itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi, Jadi, hari ini kita bakalan bahas materi tentang ini. Variabel dulu, mengantar variabel dan tipe data. Jadi, variabel itu apa sih? Variabel adalah lokasi di memori yang menyimpan data untuk sementara. Kemudian programmer menggunakan data tersebut dalam program. Jadi, variabel itu ibarat wadah gitu ya, teman-teman. Wadah untuk menampung segala macam apapun itu, segala macam data yang bakal kita pakai nanti di program-program kita yang bakal kita gunakan. Lalu tipe data adalah menentukan nilai. Jadi tipe data menunjukkan jenis nilai yang disimpan dalam variabel, misalnya bilangan bulat atau integer, teks atau string, atau angka desimal yang disebut juga dengan float. Nah, kemudahan dengan Python. Python tidak mewajibkan pendefinisian tipe data saat membuat variabel, sehingga lebih fleksibel dibandingkan bahasa lain seperti Java. Ya. Contohnya,
ketika kita ketik variabel misalkan nama itu Budi, nah itu menunjukkan kalau tipe data ini adalah string. Nah, sementara umur sama dengan 20 itu menunjukkan tipe data integer. Jadi kalau misalkan kita nama Budi ini adalah dengan string karena bersih teks. Lalu kalau misalnya ini bersih angka biasa berarti masuk ke integer bilangan bulan. Kalau misalnya ini angka desimal 2, sekian atau 20 masuk ke float gitu. Jadi karakteristik variabel. Dinamika variabel atau nilai dalam variabel dapat berubah selama program berjalan. Misalnya, variabel X ini dapat berisi angka, lalu dapat diubah menjadi teks. Kedua, case sensitif. Di variabel Python ini peka terhadap huruf kecil dan huruf besar. Misalnya, nama dengan n yang besar dan nama dengan semuanya kecil adalah variabel yang berbeda. Aturan pemesan. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka, mengandung spasi atau menggunakan simbol-simbol khusus selain garis bawah. Jadi hanya yang boleh digunakan dalam variabel hanyalah garis bawah, teman-teman. Kalau kalian menggunakan simbolnya, contoh benar dan salah. Jadi kalau ketika kalian variabel itu yang boleh tuh kayak gini, underscore alamat itu boleh. Kalau misalnya kalian ketik 4 alamat atau alamat sama dengan strip lengkap itu tidak valid. Jadi ketika kalian menggunakan Python, ketika kalian itu klik misalkan, saya ulangi jelasin lagi ya. Misalnya kalian klik nama spasi ini misalkan, nah ya misalkan nama dia tuh di dijelaskan kalau itu adalah Rizky Afila, Rizky gitu ya. Ini adalah contoh awal. Bagian nama ini adalah variabel ya teman-teman, dan Rizky ini adalah isi dari variabel. Jadi ketika kalau kita mau klik print misalkan print dari nama ya, kita nggak menggunakan print kita taruh menggunakan klik Rizky karena variabel pertama adalah Rizky karena kita membutuhkan mencetak variabel pertama yaitu nama itu Rizky. Jadi ketika namanya kita ubah misalkan kita mau nulis nama pengguna, nama spasi pengguna. Nah, ketika kita mulai itu akan terjadi error. Karena apa? Karena ini enggak terbaca. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan strip. Ini juga sama, ini tidak akan terbaca. Jadi yang boleh apa? Yang boleh itu adalah menggunakan underscore. Ketika kita menggunakan underscore, yang bawah juga kita gunakan underscore. Jadi dia bakal bisa menampilkan nama tersebut, nama Rizky. Kalau misalnya kita coba dengan hal yang sama itu tidak akan bisa dapat. Kita menggunakan misalnya tadi kalian beranggapan kalau misalkan itu kan strip jadi underscore ini belum diubah, misalkan kalau kita ubah hasilnya adalah tetap sama, tidak akan bisa muncul karena error, karena dia sangat peka, Python itu sangat peka terhadap yang namanya perbedaan. Jadi kalau kalian mau menggunakan spasi kalian ganti aja dengan underscore, jadi bakal menggunakan nama Rizky, kurang lebih seperti itu. Good. Nah, tipe umum dalam Python, tipe data umum ya. Di yang pertama adalah string. String itu adalah menyimpan teks dengan tulisan tanda kutip. Misalnya Python. Nah, tadi kita menggunakan string di awal. Lalu integer. Integer itu adalah nama variabel bilangan bulat. Jadi isi dari variabel ini adalah bilangan bulat. Float itu isi dari variabelnya adalah bilangan desimal. Itu kayak 3,14, 10,5 atau lain-lain. Lalu boolean, tipe logika seperti true atau false. Lalu tipe data yang kompleks, ya seperti list, tuple, dan lain-lain. Selanjutnya adalah variabel dan casing dalam Python. Nah, deklarasi variabel atau membuat variabel dalam Python. Deklarasi variabel dibuat dengan menetapkan nama yang valid sesuai dengan memberikan nilai. Contoh, umur 25 atau nama pengguna adalah as. Ini adalah contoh yang benar karena variabel ini tidak mengandung yang namanya unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, itu ini masih diperbolehkan. Yang kedua, penamaan yang valid. Gunakan huruf, angka, dan garis bawah tetapi tidak memulai dengan nama variabel angka atau menggunakan spasi. Contohnya yang salah adalah 4
umur dengan 25 atau nama spasi pengguna seperti salah teman-teman, karena nggak bakal muncul kayak seperti tadi kita contohkan. Menggunakan case sensitif, pahami bahwa nama dengan nilai besar atau dengan nama semuanya kapital adalah variabel yang berbeda. Hal ini penting untuk mencegah konflik yang terjadi dalam kode. Lalu desain dan variabel, pilih nama yang jelas dan deskriptif seperti total nilai untuk menjelaskan nilai total siswa agar kode yang mudah dipahami. Jadi kalau kalian menggunakan nama variabel, kalian harus menentukan seperti konsisten gitu teman. Lalu pengecoran variabel, konversi dalam bulat. Kalau kalian menggunakan konversi bulat, gunakan metode in dan Google untuk mengubah data dari tipe integer, misalkan 25 hasilnya adalah 25, cocok untuk operasi matematis. Lalu kedua, konversi dengan desimal, gunakan metode float untuk mengubah data dari tipe float ke tipe float. Misalnya float 2,5 hasilnya adalah 2,5, jadi ideal untuk dengan data koma. Lalu konversi string, gunakan metode string untuk mengubah data dari tipe string, misalkan string 2,5 hasilnya adalah 25. String 25 akan muncul 25 berguna untuk penggabungan teks. Dipahami tipe dinamis. Python secara otomatis menetapkan tipe data berdasarkan nilai variabel. Tapi KSTS tetap penting untuk kode kontrol data. Nah, praktik terbaik untuk menggunakan variabel. Penamaan sesuai PEP 8 sesuai dengan standar penamaan seperti garis bawah sebagai pemisah kata. Misalnya, nama sesuai pengguna ini mencerminkan kode yang profesional. Lalu hindari kata kunci. Hindari kata yang sudah digunakan di Python seperti if, will, atau for. Jadi kalau kalian menggunakan kata ini, kalian mungkin bisa ganti kata-kata lain agar tidak mengganggu ekspresi kode. Lalu dokumentasi variabel, gunakan komentar singkat untuk menjelaskan fungsi setiap variabel dan kode diperlukan seperti tanda pagar, menyimpan nama pengguna. Lalu konsisten, gunakan penamaan yang seragam, misalnya semua dengan huruf kecil agar lebih mudah dibaca dan dibaca oleh orang lain. Jadi ketika kalian bikin project berdua, mungkin ini bakal mudah bagi teman-teman. Nah, ini ada disinggung dengan komentar. Komentar itu gambar pagar. Nanti kita bakal membahas tentang komentar. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang komentar dalam Python. Komentar, jenis komentar dalam Python atau jenis komentar dalam Python adalah komentar berarti juga memberikan penjelasan ringkas pada kode menggunakan tanda pagar di awal. Komentar baris ganda digunakan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam beberapa baris komentar. Lalu komentar blok menggunakan rangkaian penanda berdasarkan secara simpelnya, dia tidak punya codingan ini untuk mempermudah atau untuk memperjelas kode apa ini, kita bisa namakan komentar dengan cara kalian enter aja. Mungkin kalian bisa namakan tanda pagar. Nanti gambar itu bakalan atau warnanya bakal menjadi warna hijau. Nah, ini nggak bakal muncul di pemrograman karena ini hanya muncul di kode untuk mempermudah kita dalam membaca kode. Misalkan ini kita namanya sebagai pengenalan. Jadi kode hijau ini nggak bakalan muncul teman di dalam proses tampilan di hasil codingan kita. Kita klik tombol hijau ini. Nah, yang hijau ini langsung dilengkapin ke baris ketiga, gitu teman. Lalu kalau kalian mau lebih nyatanya lagi, ini kalau kita klik print hello, ya. Kita kasih perintah untuk dia mengucapkan hello. Jadi kalau udah seperti ini teman. Hello Rizky, langsung dari kolom pertama, kolom kedua yang dilengkap. Kalau saya ulang lagi, ketika kita klik mulai, langsung hello Rizky. Jadi kolom nomor 2 ini dilengkap dengan kolom nomor 3 atau 4. Jadi ini print hello-nya langsung ke nomor 4 gitu. Jadi ini hanya sekedar komentar ini hanya sekedar untuk penjelasan aja. Nah, kita bakal masuk ke komentar lagi. Fungsinya apa? Atau pentingnya? Ya, mengapa komentar itu penting? Pertama, komentar itu sebagai dokumentasi, membantu mendokumentasikan fungsi dan tujuan kode, mempermudah pemahaman bagi programmer lain bekerja dengan tim di programmer di masa yang akan datang. Lalu, kedua, pemilihan kode. Dengan komentar yang baik, kode dapat
lebih mudah diperbaiki dan atau diubah tanpa kehilangan konteks atau makna. Kolaborasi itu ya, kalau dijelaskan dengan komentar, anggota tim dapat kolaborasi lebih efektif tanpa kebingungan memahami logika kode. Nah ini praktik terbaik ya, karena spesifik dan bahasa yang konsisten dan lain-lain. Nah mungkin sekarang kita langsung aja membahas tentang kode-kodeannya. Mungkin ini bakalan banyak banget PPT yang bakal banyak banget, jadi kalian mungkin bisa lihat PPT ini di link deskripsi dan saya akan membahas tentang penggunaan dari yang tadi. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan sistematif atau menggunakan ini menggunakan codingan tadi dengan float, integer atau variabel-variabel dengan tipe-tipenya, kita bisa ambil contoh aja, kita membuat program tentang menanyakan uang jajan kayak misalnya, atau pengeluaran kita sebagai anak kos ya, kita bakal mau menghitung tentang pengeluaran contohnya. Jadi kita bakalan membuat yang namanya program sederhana, atau kita bakal membuat operasi sederhana lah tentang perhitungan itu. Jadi kita klik aja dulu. Yang pertama adalah misalnya kita ngasih variabel uang di dompet gitu ya, uang spasi di dompet, ini variabel pertama. Nah, jadi ini adalah variabel yang bakal kita gunakan. Lalu kita klik aja, karena kita mau menggunakan desimal, kita klik aja float. Nah, lalu kita berikan tanda kurung, lalu kita klik import, untuk masukkan kodenya, lalu kita buat lagi tanda kurung, lalu kita ikutin apa yang ada di bantuannya. Atau kita mau modifikasi saat ini. Nah, adalah titik 2 ya, ini boleh. Ini adalah variabel pertama. Nah, mungkin kalian mau lebih mempermudah, kalian bisa klik komentar dulu di atas, komentar misalkan ini adalah pendataan, atau mungkin kalian bisa tulis dengan tanyakan ya, menanyakan nah ya, kepada user. Jadi ini adalah sama-sama menanyakan pada user. Nah, mungkin kalau dengan ini bakal kita percepat aja biar tidak bosan. Di pertama kita buat variabel dulu. Ya, jadi kita buat variabel. Lalu kita buat untuk menampilkan variabelnya, atau kita buat variabel kedua. Itu kita copy aja yang ini, kita ganti variabel yang kita copy. Untuk kita di variabel kedua. Kita ganti, ini adalah uang yang dipakai. Itu seperti ini, isinya adalah hari ini adalah. Jadi ini kita sudah dapat dapatkan dua variabel uang dompet dan uang yang dipakai. Lalu kita bisa menggunakan penghitungan. Kita bisa buat komentar dulu, adalah menghitung ya. Uang. Ya. Jadi ketika kita klik kiri, terang atas, ini udah mulai AI-nya bekerja. Jadi kita klik variabel baru yaitu sisa uang. Uang sama dengan variabel pertama. Oke, kalau mau dikurang ya, uang di dompet. Uang dipakai. Oke, sip. Nah ini adalah proses dalam penghitungannya.
Kan kita bakalan hasilnya menampilkan hasil kita gambar terapi. Sip. Nah, ini kita bisa dengan tulis dengan print untuk menampilkan dengan sisa uang di saya. Ini adalah kita ambil variabel yang kedua. Variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga. Kita ambil variabel ketiga. Maka ini sudah jadi proses atau contoh program pertama kita. Kita mulai, jadi di kiri kita bakal menanyakan tentang uang kita. Misalkan uang kita adalah 15.000. 15.000 ya. Lalu pengeluaran sehari atau pengeluaran hari ini misalkan adalah 5.000. Maka hasilnya adalah mulai dikit ulang. Sekarang pengeluaran kita adalah 10.000 aja biar lebih cepat. Lalu pengeluaran sehari adalah misalkan 8.000 atau 9.000 dah. Nanti hasilnya adalah teman-teman maaf, ini printnya masih belum bisa karena apa? Karena ini ada spasinya, ada sambelnya, jadi sangat-sangat riskan kalau kalian menggunakan simbol-simbol yang kalian tidak mengerti, jadi gak bakalan menampilkan. Saya ulang lagi, contohnya ini adalah 10.000. Kalian pakai uang 10.000, lalu kalian mengembalikan digunakan untuk beli somai 5.000, maka sisa uang kalian gunakan adalah sisa 5.000. Jadi ini adalah salah satu pemrograman sederhana untuk menghitung. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk mengidentifikasi dari program yang saya punya, itu tentang hal yang sama, tapi ini programnya berkaitan dengan kegiatan ya. Kita ke proyek saya dulu. Saya punya project untuk kita sama-sama berdiskusikan atau mengidentifikasi bagian-bagian dari proyek tersebut. Kita bakal mengidentifikasikan barang-barang ini. Nah, ini kita ada project dari kita. Ini projectnya bentuknya seperti itu. Ini kalau kita mulai, ini bakal menanyakan berapa banyak jam yang kita gunakan untuk tidur. Pertama-tama kita dapat perintah seperti ini. Mungkin kalau kita kasih 8 jam, berapa banyak waktu kita gunakan untuk kerja, masuk perjalanan ya. Karena kita 5 jam. Lalu berapa banyak jam yang membutuhkan untuk nyantai, kita anggaplah 4 jam. Dan berapa jam membuang untuk relax untuk harinya, minggunya. Mungkin kita butuh ya 3 sampai 5 jam atau 9 jam lah ya. Maka kalau kita enter lagi bakal digunakan. Kita punya 4 jam untuk belajar setiap hari dan kita punya 4 jam untuk belajar setiap minggunya. Dan total kita punya 28 jam untuk belajar. Nah, mungkin kalau kalian nggak ngerti ini pakai bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan cara oke, ada bisa. Ini kita menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, apakah masih error? Kita modifikasi lagi.
Sip, dia bakalan mengubah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa hal yang nggak bisa diubah dalam bahasa Indonesia karena bakalan mengubah maknanya, jadi tetap bakalan pakai bahasa Inggris. Jadi kurang lebih kayak gini bahasa Indonesia. Ya, ini sebagai keinginan AI buat memudahkan kita atau kita menilai AI yang ada di Indonesia. Kita tutup dulu bagian kirinya. Itu konsolnya kita pindahin ke bagian sini. Oke. Nah, kalau kita klik mulai, dia bakalan menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalau kita mulai, kalau kita coba lagi perintahnya, berapa kita tidur sehari, karena kita tidur 8 jam, lalu berapa jam hari kita masuk perjalanan, kita mungkin bekerjanya sekitar 7 jam, berapa jam kita membutuhkan bersantai tiap hari, kita taruh 3 jam, lalu berapa jam kita misalnya kan pekan sampai jamnya. Nah, nanti kita memiliki 3 jam untuk belajar setiap hari kerja, lalu kita punya 6 jam setiap hari belajar di akhir pekan, dan kita memiliki 27 jam untuk belajar setiap minggunya. Jadi inilah uh, uh, kesediaan jam belajar, kalkulator sederhananya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan untuk mengidentifikasi dari kode-kodenya. Nah, penjelasan pertama ini adalah komentar. Ini menjelaskan tentang meminta user atau meminta pengguna untuk memberikan variabel dari jam tidur, jam kerja, dan jam santai. Di baris kedua ini dia variabel pertama yaitu minta jam tidur. Dia menggunakan tipe float lalu menginput dengan masukkan string ini perintah berapa jam Anda tidur setiap hari. Yang kedua, kita mau variabel kedua yaitu minta isi jam kerja sama dari 2 sampai ke 8 itu menggunakan float. Jadi poinnya sama, cuma bedanya yang pertama tuh jam tidur, jam kerja, lalu jam santai hari kerja, jam ketiga yang terakhir yang keempat jam santai di akhir pekan. Jadi ini adalah variabel yang empat. Beda sama kita yang tadi, kita cuma punya 2 variabel. Gitu ya. Lalu ini kita punya proses yang hitung juga. Jadi hitungan pertama adalah hitungan ketersediaan hari kerja. Ini adalah variabel baru, variabel kelima, yaitu ketersediaan hari kerja. Itu 24 dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja dibagi jam santai dan jam. Oh ya, ini minus plus adalah termasuk satu bagian simbol untuk sistem matematika di Python. Kalau kalian menggunakan minus itu artinya dikurang, kalau kalian menggunakan plus itu ditambah, kalau kalian mau kali itu kalian bisa menggunakan tanda bintang. Nah, kalau kalian ingin membagi kalian bisa menggunakan tanda ini garis miring. Nah, ini kalau dibagi dikali. Nah, oke, lanjut di dalam proses hitungan ini nomor 11 ini adalah komentar menjelaskan tentang kode di bawahnya itu tentang hitung jam yang tersedia. Nomor 12 ini variabel baru tentang kesediaan hari kerja. Jelaskan bahwa 24 dikurang jam tidur, 24 ini artinya 24 jam ya. Sehari kan 24 jam akan 24. Jadi jam tidur dikurang jam kerja, bagi jam santai hari kerja yang dikurangi 3. 3 ini artinya apa? 3 ini mungkin bisa makan, mandi, atau hal-hal lainnya gitu ya. Lalu di variabel ke 5 atau ke 6 ini sama 24 jam dikurang jam tidur dikurang jam santai akhir pekan dikurang 3 juga. 3 ini adalah variabel atau angka untuk mewakilkan ya kita tidur, makan, dan hal-hal lainnya gitu ya. Lalu yang ini juga sama tapi dikali 5 dan dikali 2. Dan terakhir ini ada komentar bagian nomor ini adalah bagian di kolom 19 ini adalah bagian komentar yang menjelaskan tentang cetak jam tersedia. Jadi untuk ngeprint untuk menampilkan dari variabel-variabel yang kita bakal tampilkan di hasil pengkodean gitu loh. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi itu aja dapat saya sampaikan pada video kali ini. Di video kali ini kita menjelaskan tentang apa itu variabel, apa itu tipe data variabel, dan menggunakan operasi dalam Python-nya. Lalu kita dapat mencontohkan adalah identifikasi dari suatu kodenya juga teman-teman. Jadi mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jadi apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Untuk kata terima kasih karena sudah menonton sampai akhir video, dan see you the next video. Bye bye.